Sawah jadi sandaran penting untuk ketahanan pangan Indonesia. Mengingat masyarakat masih bergantung pada beras sebagai makanan pokok. Ketergantungan pada beras tersebut diikuti jumlah penduduk yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Dengan melihat besarnya tingkat konsumsi beras dan masih tingginya angka impor komoditas ini, maka upaya pencapaian swasembada beras perlu terus dilanjutkan. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan terus meningkatkan produksi beras. Untuk itu dibutuhkan cara budidaya tanaman padi yang baik, termasuk pemberian air yang tepat melalui sistem irigasi. Istilah irigasi bisa kita pahami sebagai upaya mengambil air dari sumbernya untuk mengairi tanaman sesuai dengan kebutuhan. Layaknya irigasi memungkinkan ketersediaan air yang cukup di luar musim hujan. Hal ini memungkinkan pengolahan lahan dan pertanian dapat terus dilakukan, sehingga produksi padi dapat berkesinambungan. Namun, seiring dengan bertambahnya kebutuhan air di luar sektor pertanian, maka pemberian air yang lebih rasional sudah perlu dilakukan. Dengan demikian, upaya penghematan air dapat diterapkan. Peningkatan tata kelola air melalui irigasi diharapkan menghemat air tanpa menurunkan produktivitas lahan. Tentu saja karena mengingat vitalnya peran persawahan sebagai penopang ketahanan pangan. Upaya penghematan ini bisa dilihat dari berbagai pendekatan. Mulai dari sisi pertanian tanaman pangan, sistem penyediaan air beserta prasarananya, dan sistem pengelolaan irigasinya. Hal yang harus dipahami, pengairan ke sawah tidak selalu dibutuhkan sepanjang waktu. Terdapat fase di mana air irigasi justru tidak dibutuhkan, yaitu ketika pematangan bulir dan masa panen. Oleh karena itu, pemberian air berselang sangat dimungkinkan, termasuk untuk menghemat air. Pemberian air irigasi sesuai kebiasaan petani sebenarnya bisa dihemat dengan perlakuan irigasi terputus atau intermittent. Dengan dosis irigasi 67% lebih rendah dibandingkan irigasi konvensional. Ada pula irigasi macak-macak dengan dosis irigasi 64% lebih efisien dibandingkan teknik irigasi konvensional. Dari sisi budidaya padi, penerapan sistem berselang yang dikombinasikan dengan rotasi akan mampu mengurangi penggunaan air dan memperluas jangkauan pemberian air. Salah satu metode penanaman yang mampu menghemat air adalah metode System Rise Intensification atau SRI. Metode ini memerlukan teknis tersendiri, sehingga mengubah kebiasaan petani dan membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Kesiapan prasarana dengan kondisi yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan efisiensi, sebab akan dapat mengurangi tingkat kebocoran dalam penyaluran. Kecepatan dan ketepatan pengoperasian pintu akan meningkatkan efektivitas penyaluran air. Sementara itu, sampainya air ke petak sawah pada saat yang tepat akan menjaga produktivitas lahan. Pengelolaan irigasi telah berjalan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sini, pengelolaan irigasi merupakan satu sistem kesatuan, yaitu adanya lembaga pengelola, pendanaan yang mencukupi dengan sumber pendanaan yang jelas, serta sumber daya manusia cukup dan terlatih. Salah satu manfaat irigasi yang telah memberi dampak positif ada di Desa Jogjogan, Cisarua, Bogor. Irigasi tersier ini dibangun sejak tahun 2020 untuk mengatur pembagian aliran air dari pegunungan menuju sawah-sawah warga. Setelah ada irigasi, nyawahnya setahun 2 kali. Jadi enggak kekeringan, enggak kebanjiran. Gitu. Supaya ulah banjir ke sawah. Manfaatnya ini, kakak ini. Kan kalau nggak digini mah jadi banjir, tumpah. Di sini para petani turut menerapkan pertanian macak-macak untuk menghemat air, di mana penggenangan sawah hanya dilakukan pada 3 bulan pertama sejak padi ditanam. Selanjutnya, aliran air diperkecil dan sawah dibiarkan kering hingga masa panen.
Rasionalisasi pemanfaatan air untuk tanaman pangan akan terwujud melalui upaya bersama. Mulai dari perubahan budidaya padi yang hemat air, modernisasi irigasi, hingga sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak. Tentu saja dibutuhkan visi bersama dengan melibatkan petani dan seluruh institusi terkait menuju tata kelola air yang baik. Semuanya harus berjalan selaras demi peningkatan ketahanan pangan nasional.